Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jumpa lagi di channel Pranaja Servis HP. Pada kesempatan video kali ini, teman-teman, kita masih berjumpa lagi. Di sini saya berbagi kasus Redmi Note 9 ya. Jadi untuk kasus Redmi Note 9 ini restart tidak bisa loading atau tidak bisa tampil ke menunya ya. Untuk Redmi Note 9 ini restartnya berulang kali ketika kita coba nyalakan atau kita cas, dan kita pastikan di sini coba kita langsung charger ya. Ini teman-teman bisa lihat, saya sambungkan cas di sini, teman-teman bisa lihat ada logo Redmi, kemudian mati, lalu hidup lagi ya. Seperti ini secara berulang kali. Oke, jadi nanti sambil saya ceritakan kronologinya ya. Ya, di sini sebelum kita lebih lanjut atau kita bongkar, sebaiknya teman-teman simak dulu video ini, semoga bisa terbantu dan bermanfaat ya. Ya, selanjutnya di sini kita coba pembongkaran saja. Kita keluarkan dulu dari slot SIM-nya, baru kita bisa jongkel bagian cover. Dan saya rasa untuk pembongkaran cover teman-teman sudah bisa ya. Ya, ini ada penutup mesin, jadi kita perlu lepas baut dulu, baru kita bisa lepas penutup mesinnya ya. Jadi sambil saya ceritakan di sini, sebenarnya untuk Redmi Note 9 ini sudah saya servis 3 bulan yang lalu dengan kasusnya restart logo ya. Tapi kalau sambil ngecas dia bisa normal ya. Itu permasalahannya di bagian baterai. Ya, langsung kita coba untuk lepas bagian soket baterai ya. Ini sudah saya pasang lagi, kemudian kita coba nyalakan. Di sini sudah ada logo Redmi, kemudian mati, dan saya coba ulangi lagi di sini. Saya coba nyalakan ya. Dan kita lihat sama-sama langsung mati ya. Oke, setelah kita bongkar, kita coba cas. Kita di sini lihat kalau sambil ngecas dia muncul Redmi, kemudian mati, dan muncul lagi seperti ini, tidak ada hasilnya ya. Kita bongkar, kemudian kita tes, sama saja hasilnya. Oke, sebaiknya kita coba untuk lihat bagian baterainya ya, karena dulu HP ini sudah saya perbaiki karena kasusnya restart logo, tidak bisa tampil ke menu, tapi bisa normal ketika kita sambil charger ya. Itu bedanya dengan kasus yang sekarang. Itu walaupun kita charger yang sekarang itu tidak bisa ya. Dan perbedaannya ada di kasus yang saya terima kali ini ya. Oke, untuk menentukan dari voltase baterainya apakah masih aman, di sini kita langsung coba untuk di sini kita lihat, kita ukur. Untuk tegangannya 3,8 itu masih aman ya. Kita langsung lihat dari airfuse-nya yang sudah saya jumper 3 bulan yang lalu, sebelum HP ini masuk lagi ke counter ya. Ya, ini untuk airfuse yang sudah saya jumper, dan mungkin teman-teman sudah lihat videonya. Kalau teman-teman belum lihat, bisa klik di atas ya. Ya, ini saya akan jumper ulang ya. Dan di sini saya lihat masih ada bekas jumperan saya yang dulu 3 bulan yang lalu ya. 3 bulan yang lalu sudah masuk ke meja servis saya, kemudian hari ini
masuk lagi ya, karena kasusnya restart logo tapi berbeda dengan kasus sebelumnya ya. Kalau kasus sebelumnya tidak restart kalau sambil ngecas ya, tapi kali ini walaupun dicas masih sama hasilnya ya. Kalau sambil ngecas dia juga restart terus ya. Ya, ini bagian baterai air fuse-nya sudah saya jumper, kemudian saya akan rapikan dan baru saya tes lagi ya. Ya, kita langsung pasang bagian baterainya, kemudian kita lihat hasilnya apakah ada perubahan atau masih seperti semula ya. Ya, saya nyalakan di sini, teman-teman bisa lihat dan tidak ada perubahan ya. Jadi sama hasilnya. Kita coba cas dan kita lihat sudah ada logo Redmi, kemudian kita tunggu dan terjadi mati lagi ya. Jadi ini bukan dari baterainya ya. Oke, kita lanjut untuk eksekusi yang lain. Metode yang kedua sudah kita lakukan dan sekarang kita lepas baterainya, kemudian kita akan lepas mesinnya ya. Jadi untuk Redmi Note 9 ini seringkali apa ya istilahnya, kalau kita sebut sebagai kasus spiral ya, di bagian IC RF banyak sekali ya. Teman-teman sudah temukan kasus yang seperti ini, bagian IC RF yang bermasalah, yang menyebabkan Redmi Note 9 ini terjadi restart berulang kali, tidak bisa loading dan tidak bisa tampil ke menu ya. Jadi untuk IC RF nya ada di dekat slot SIM ya. Jadi di dekat slot SIM itu ada IC RF yang tertutup sama kaleng ya. Jadi kalau teman-teman cari di mana IC RF itu berada ya, teman-teman bisa carinya di bagian atau dekat dari konektor SIM ya. Di situ ada satu buah kaleng yang kecil yang tertutup ya. Di situ dalamnya ada IC RF ya. Oke, sekarang kita coba untuk pengangkatan kaleng. Bisa menggunakan blower, bisa juga menggunakan jepitan kuku atau tang penjepit ya, atau tang pemotong. Jadi di sini saya akan melakukan pengangkatan menggunakan blower saja ya. Jadi untuk Redmi Note 9 ini sering viral ya, di kerusakan atau kasus restart logo itu disebabkan karena IC RF-nya yang bermasalah ya. Tapi sebelum kita lebih lanjut, kita akan coba untuk pengangkatan bagian kaleng terlebih dahulu. Kemudian di sini saya akan melakukan pengangkatan atau buka kalengnya ya. Jadi kita angkat dulu kalengnya, baru kita akan coba untuk melihat dari IC RF-nya ya. Ini saran saya, kalau teman-teman tidak berani mengangkat menggunakan blower ya atau pemanas, ya pakai tang pemotong ya. Itu nanti juga teman-teman harus hati-hati karena tidak menginginkan kalau ada jalur yang putus kalau nyongkel kaleng ya. Jadi ini saya coba untuk mengangkatnya menggunakan blower. Ya, ini untuk IC RF nya sudah kita lihat dan kalengnya sudah saya lepas ya, sudah saya angkat. Kemudian nanti teman-teman bisa lakukan rehot di bagian IC RF ini sebisanya teman-teman sambil goyang ya. Di sini saya coba rehot ulang. Jadi kalau tidak ada hasil baru kita ganti atau kita angkat ya. Kita angkat dulu baru kita ganti ya. Jadi untuk IC ini juga jarang sekali kita punya ya. Walaupun kita beli yang baru habis 3 biji baru down ya. Ini bagian IC RF ya, efeknya kalau kita angkat ini bagian 4G tidak keluar ya, sinyal bagian 4G tidak keluar ya. Untuk 3G 2G nya masih aman ya.
Ya, ini sudah saya rehold dan saya goyang sedikit di bagian RC/RF nya, kemudian saya rakit kembali, kita pasang, baru kita coba nyalakan ya. Ya, setelah kita pasang di sini baru kita coba nyalakan. Ini saya coba nyalakan ya, saya tahan tombol powernya. Ya, ini nggak bisa nyala ya. Aduh, tadi saya sudah rehat di bagian IC/RF tapi kok nggak bisa nyala ya HP-nya. Coba saya ulangi lagi di sini. Mungkin belum terkonek di bagian fleksibelnya. Ya, ini saya tahan tombol power. Ya, sama ya, belum bisa nyala. Ya, sambil saya coba cas ya teman-teman, bisa lihat sendiri di sini. Mudah-mudahan nggak matut ya. Kalau matut ini ya urusannya susah ya sama user. Oke, kita coba maksimalkan dulu di sini, kita lihat. Karena tadi pada saat saya rehold agak sedikit keras ya untuk goyang IC-nya. Ya, ini flashnya nyala ya, berarti ini mengakibatkan short di bagian RF-nya. Mungkin teman-teman bisa lihat ini untuk lampu flashnya kedap-kedip ya. Ya, di sini mungkin pada saat saya goyang bagian IC/RF-nya terlalu keras ya, yang menyebabkan short di bagian IC/RF-nya. Ya, coba kita lanjut untuk angkat saja bagian IC/RF-nya ya. Dan ini sudah tanggung, terlanjur kita terlalu gerakkan bagian IC/RF-nya yang menyebabkan short di bagian RF ya. Sebaiknya kita coba untuk pengangkatan saja, langsung kita angkat di bagian IC/RF yang sudah saya rehold tadi. Ya, kita lindungi dulu, baru kita coba angkat langsung bagian IC/RF ya. Jadi untuk IC/RF ini biang kerok untuk kasus Redmi Note 9 ini restart berulang kali ya. Jadi beda kalau restartnya sambil beda kasusnya kalau restart kalau sambil ngecas ya. Kalau sambil ngecas itu bisa normal, itu urusannya lain lagi ya. Kalau ini walaupun kita charger dia tetap restart ya. Dan ini kita coba langsung angkat, dan sudah saya angkat untuk IC/RF nya. Jadi walaupun kita angkat IC/RF ini sinyal tetap aman ya, tapi tidak ada 4G dan tidak bisa internetan ya. Bisa tapi nggak maksimal lah. Kalau 4G ya bisa stabil. Ini khususnya bagian 4G ya. Ya, langsung kita coba bersihkan menggunakan tisu. Kemudian kita akan langsung pasang dan kita lihat hasilnya setelah kita angkat dari IC/RF ini ya. Jadi kalau HP ini bisa hidup normal, berarti penyebabnya adalah IC yang saya angkat tadi yang harus diganti ya. Dan ini coba kita pasang ulang. Jadi kalau ini bisa normal HP-nya, berarti kita harus carikan penggantinya ya untuk IC/RF ini. Jadi teman-teman bisa juga untuk cek kodenya. Nanti saya akan sertakan ya untuk kode RF-nya berapa. Bismillahirrahmanirrahim, kita coba nyalakan ya. Ya, ini sudah ada logo Redmi dan kita lihat apakah tidak terjadi restart. Ya, ini sudah lama ya, berarti alhamdulillah ya berhasil, kita sudah bisa atasi kasus ini. Dan ini sudah teman-teman lihat ada logo MIUI, dan ini penyebab untuk HP Redmi Note 9 ini restart berulang kali gara-gara IC balok atau IC/RF ini ya. Ya, hampir di prank tadi ya, karena sempat mati nggak bisa dinyalakan, ternyata short di bagian RF nya setelah saya goyang ya.
Ya ini alhamdulillah ya teman-teman, bisa normal, bisa nyala, bisa tampil ke menu setelah saya angkat dan saya tidak pasang lagi untuk IC RF nya, dan HP tidak restart lagi ya. Jadi perlu kita carikan imbalan buat pengganti, atau kita bisa cari yang baru buat gantinya ya. Jadi walaupun IC RF ini tidak kita pasang, HP bisa nyala ya. Tapi kalau bermasalah HP, maksud saya kalau IC-nya bermasalah, HP-nya juga bermasalah ya. Ya ini teman-teman bisa lihat saya charger dan masuk ya. Untuk IC RF ini penyebab utama HP ini restart berulang kali, tidak bisa tampil ke menu, tidak bisa loading lama, dan restartnya berulang kali. Jadi perlu kita ganti dulu untuk IC RF ini. Saya di sini belum punya stok untuk IC yang kodenya seperti ini ya. Ini sudah hilang. Saya copot bagian IC RF-nya dan HP bisa normal kembali ya. Ya ini juga perlu kita konfirmasi ke pemilik HP bahwa untuk IC RF ini yang menyebabkan HP-nya jadi restart berulang kali ya. Mudah-mudahan teman-teman bisa jadikan video ini bermanfaat, walaupun seadanya saya menjelaskan apa adanya, yang penting kita lakukan usaha ya. Ya ini HP-nya sudah normal, nanti kita akan coba carikan pengganti karena stok saya lagi nggak ada, karena seri ini juga jarang sekali masuk ya. Oke, untuk itu mungkin saya akhiri saja untuk video kali ini. Sampai di sini dulu ya. Terima kasih sudah setia sampai akhir, dan saya akhiri saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.